Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa kasus Jalan Cagak Subang. Saya akan coba mengingat kembali hasil rekonstruksi yang dilakukan oleh Polda Jabar bersama juga di sana ada dihadirkan tersangka saudara Ramdhanu dan saudara Pak Yosep, juga dari Kejaksaan dan juga dari LPSK hadir di sana. Dari masing-masing adegan kita lihat ya, dari mulai pertama kali adegan sampai akhir adegan di sana disampaikan perincian dan kata-katanya apa saja. Memang tidak semua kita terdengar apa yang disampaikan, kita hanya bisa melihat gambarnya saja, sementara kita tidak melihat apa yang disampaikan. Ya, apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan antara Ramdhanu dan Pak Yosep, kita tidak mendengar. Hanya kita melihat sedikit saja, yaitu pembicaraan antara Ramdhanu dan Pak Yosep, juga hanya gambar-gambar saja yang kita lihat. Nah, sedikit akan saya coba menggambarkan atau melihat atau apa yang disampaikan di proses adegan atau reka adegan ya, di rekonstruksi. Coba kita mulai. Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu berada di Cyber Warnet dari jam 17 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, sampai warnet tutup bersama-sama dengan Saudara Didin atau penjaga warnet di pertokoan Pasar Jalan Cagak seberang Terminal Jalan Cagak. Setelah warnet tutup, Saudara Ramdhanu alias Danu nongkrong sendirian di toko Shopee seberang terminal jalan. Jadi nongkrong, jongkok ya, seperti sesuai dengan di rekonstruksi di toko Shopee itu Danu jongkok situ ya. Saudara Yosep Hidayah dengan menggunakan sepeda motor Scoopy warna merah menghampiri Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu menghampiri Saudara Yosep Hidayah. Kemudian Saudara Yosep Hidayah dengan berkata, "Nu, bantuan amang." Jadi dari Pak Yosep mengatakan, "Nu, bantuan amang." Ya. Artinya, "Nu, bantuin paman." Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu menjawab, "Bantuan naon?" Artinya, bantuan apa? Bantuin apa? Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu berjalan menuju rumah pulang. Di rumah Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu mengeluarkan sepeda motor milik Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu, Yamaha Pega ZR warna biru, yang terparkir di dalam rumah orang tua Muhammad Ramdhanu alias Danu. Menyusul Saudara Yosep Hidayah, Muhammad Ramdhanu alias Danu keluarga mengendarai sepeda motor. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu mengendarai sepeda motor ke arah Ciseti, namun baru sampai tempat jualan pecel lele milik Dedi yang ada di Jalan Raya seberang Masjid Agung Jalan Cagak, melihat sepeda motor Scoopy warna merah milik Saudara Yosep Hidayah. Dan Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu berhenti menghampiri motor Scoopy tersebut ya. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu bertemu dan berbicara dengan Saudara Yosep Hidayah yang pada saat itu sedang makan pecel lele. Di saat itu ada percakapan antara Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu kepada Saudara Yosep Hidayah. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu, "Mang, mantuan naon?" Ya, jadi kata Danu kepada Pak Yosep, "Mang, mantuan naon?" Artinya, "Paman, bantuin apa?" Saudara Yosep Hidayah, tos wae, bantuan amang." Artinya, sudah
sudah saja bantuin paman. Jadi udah bantuin paman aja gitulah kalau bahasa kitanya. Saudara Yosef Hidayah, jadi amang teh ayeuna tegaduh acis. Amang dijatah ku bibi jeung Amel. Artinya jadi paman, itu maksudnya Yosef ya, itu sekarang nggak punya uang. Paman dijatah sama bibi dan Amel. Saudara Muhammad Ramdhanu alias Danu, naha mang dijatah ya, naha mang dijatah. Artinya kenapa paman kok dijatah? Berarti Ramdhanu baru mengetahui kalau Pak Yosef itu dijatah ya. Karena ada pertanyaan itu dari saudara Ramdhanu. Saudara Yosef Hidayah, kan Danu ge apal, kan Danu apal sorangan. Basa nitah Danu oge ngan dibere 20.000. Nah itu ya kata Pak Yosef. Artinya kan Danu hafal sendiri. Waktu nyuruh Danu juga cuma dikasih 20.000. Saudara Ramdhanu alias Danu, nya Danu ge apal. Kan Danu panyandakeun ka Amel, panyandakeun ka Amel. Artinya, ya Danu juga hafal. Kan Danu yang bawa dari Amel, Oh ya, jadi yang bawa duitnya itu Amel gitu ya. Ya Danu tapi lewat Amel. Jadi membawakan duitnya itu Danu. Jadi hafal Danu gitu ya. Saudara Yosef Hidayah, amang tegaduh artos ka mamana oge. Ulangi lagi ya. Amang tegaduh artos ka mamana oge, teu boga duit. Ku amang rek diberi pelajaran. Nah, ini dia. Artinya begini, paman tidak punya uang, kemana-mana juga tidak punya uang. Sama paman mau diberi pelajaran. Saudara Muhammad Ramdhanu alias, pelajaran naon mang? Nah, Ramdhanu sempat menanyakan, pelajaran naon mang? Artinya, pelajaran apa paman? Saudara Yosef Hidayah, rek mere pelajaran ka bibi jeung ka Amel. Artinya, mau ngasih pelajaran ke bibi dan Amel. Kita lanjutkan kembali ya. Engke Danu pangnyandakeun bedog. Berarti bedog sudah diminta untuk diambilkan, cuman nggak tahu nih. Engke Danu pangnyandakeun bedog. Sedangkan posisinya sudah di pecel lele. Berarti bedog itu sudah ada di TKP kalau gitu. Karena tidak ada perintah menyuruh bedog itu di mana nih? Apakah ke rumah Danu atau kemana? Nah ini coba kita lanjutkan lagi ya. Engke Danu pangnyandakeun bedog, artinya nanti Danu tolong bawain golok. Dan nanti Danu mah jagaan rumah di luar wae. Artinya nanti Danu jaga rumah dari luar saja. Jadi diperintahkannya Danu nanti suruh jaga rumah yang TKP itu di luar saja. Jadi sudah ada perintah Danu untuk menjaga rumah di luar saja. Jadi Pak Yosef yang akan memberi pelajarannya ke dalam. Cuman ini permasalahannya pangnyandakeun bedog. Di mana nyandak bedog ini gitu loh. Apakah bedog yang sudah ada di TKP, di rumah TKP? Atau dari mana? Sedangkan Danu kan belum masuk ke dalam TKP, suruh di luar. Sedangkan diperintahkan untuk nyandak bedog. Nah ini nyandak bedognya kemana? Ke rumah Danu atau kemana? Pangnyandakeun bedog. Nah ini jadi masih misteri ini ya, bedog ini. Dan nanti motorna engke diparkirkan di kebun. Artinya motornya nanti diparkir di kebun dan nunggu
dan perintah nunggu instruksi amang wae. Jadi nunggu perintah instruksi amang. Jadi artinya nunggu instruksi paman. Jadi Ramdhanu disuruh menunggu instruksi paman. Cuman memang di situ betul kalau kita lihat dari rekonstruksi ini, Danu memang tidak mengerti apa-apa karena hanya kan banyak bertanya sama Ramdhanu. Maksudnya gini, Ramdhanu mengatakan bahwa mau ngasih pelajaran apa, Mang? Paman ya, mau ngasih pelajaran apa, Paman? Akan memberi pelajaran kepada ibu Bibi dan Amel, ya. Jadi Danu bertanya di sana, seperti itu. Nah, cuman kenapa tidak bertanya Ramdhanu pada saat diperintahkan untuk bawa bedog atau golok? Harusnya Ramdhanu nanya di sana. Karena bedog itu, Mang, harusnya nanya gitu ya. Cuman memang di sini sepertinya tidak ada, tapi nggak tahu kalau apakah ada yang lain apa tidak. Seperti itu. Nah, kalau lihat ini semua, nanti kita lanjut lagi ya, sampai step-step selanjutnya. Cuman di awal ini kalau kita lihat memang bahwa memang Ramdhanu seolah-olah kalau lihat ceritanya tidak tahu menahu apakah ini akan direncanakan. Nggak tahu kalau untuk Pak Yosef. Sekali lagi ini kan versi Ramdhanu. Kita katakan cerita ini cerita versi Ramdhanu. Kita tidak tahu kenapa Pak Yosef kok menyuruh Ramdhanu untuk meminta tolong diambilkan bedog atau golok. Memberikan pelajaran di sana. Ya. Memberikan pelajaran karena selama ini Pak Yosef untuk masalah keuangannya dijatah. Ya, seperti itu. Nanti ini ada lanjutannya lagi ya. Oke, nanti saja kita lanjutkan, karena kita bahas satu ini dulu saja. Jadi kalau dilihat ya memang apa namanya? Coba bayangkan kalau misalkan dikatakan sekarang Pak Yosef tidak mengakui ada di TKP, Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Kalau lihat dari ceritanya itu tuntutan cerita yang memang susah untuk bisa dipungkiri sepertinya ya. Dan keterangan saudara Ramdhanu itu. Ya kalau ujung-ujungnya kita lihat saja nanti di pengadilan ya seperti apa. Cuma ya kalau lihat dari apa yang disampaikan oleh Ramdhanu ya itu cerita yang mungkin sebenar-benarnya cerita itu. Dan kalau memang misalnya masalah keuangan, kalau kita cerita dari saudara Yoris dulu waktu di wawancara oleh media TV One kalau nggak salah apa Kompas TV ya, bahwa penghasilan sekian puluh juta untuk baik itu siapa Yoris, ibu almarhumah Ibu Tuti dan Amel sekian puluh juta tiap bulan bisa dibayangkan pada saat ditanya bagaimana dengan Pak Yosef tidak diberikan. Ini bayangkan saya pribadi ini kalau saya merasakan saya jadi Yosef nih ya. Kalau saya merasakan saya jadi Yosef, saya jadi Yosef melihat sekian puluh juta tiap bulan misalkan. Pastilah ada perasaan apa ya? Greget apa gimana apa perasaan gimana gitu ya. Ya ini kalau saya jadi Yosef sekali kan tiap karakter berbeda ya. Ini kalau di pribadi saya nih kan pribadi masing-masing pribadi berbeda. Cuman kalau saya pikir saya yang membangun yayasan tersebut gitu. Dengan upaya tidak mudah membangun yayasan, harus persyaratan ini dan pada di akhirnya tidak mendapatkan penghasilan. Walaupun di sana disampaikan oleh Yoris bahwa katanya papa boros katanya begitu ya. Dan tentunya karena punya istri muda barangkali juga itu sebagai penyebab barangkali ya. Sehingga dibatasi untuk diberikan oleh Ibu Tuti barangkali ya, karena di sana kan memberi pelajarannya kepada Ibu Tuti dan Amelia, gitu. Karena barangkali kan bendaharanya ada di Amelia, sana. Memberikan pelajaran, artinya ya mungkin selama ini ya dijatah uangnya seperti tadi yang disampaikan di kronologisnya,
dijatah, ya mungkin ya karena tidak sebanding jomplang. Yang di sana puluhan juta, nggak tahu berapa Pak Yosef diberikan. Bisa kalau misalkan ini jadi ya bisa jadi seperti yang disampaikan oleh beberapa apa namanya, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, bahwa sumbernya adalah motifnya uang, ya bisa jadi motifnya memang uang. Karena uang itu panas. Uang itu kan tidak bisa langsung panasnya. Bertahap sampai pada ujungnya klimaks. Apalagi kalau misalkan Pak Yosef kan punya keluarga yang harus dikasih makan keluarganya tentunya. Ya, kalau misalkan motifnya uang ya bisa jelas kemungkinannya memang uang. Apa yang kalau lihat kronologis yang disampaikan tadi Saudara Ramdhanu akan memberikan pelajaran bahwa Pak Yosef karena uangnya selama ini dijatah. Ya, sebenarnya sudah jelas ya, ini sudah jelas. Tapi kenapa Pak Yosef masih tidak mengakui sampai sekarang? Apa yang menyebabkan ini semua? Ya, ini jelas pengadilanlah yang akan ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Indonesia. Ya, kenapa Pak Yosef masih belum mau mengakui dan tetap bertahan? Sedangkan pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh Saudara Ramdhanu sudah jelas. Walaupun memang di sana Saudara Ramdhanu ya karena barangkali itulah apa yang disampaikan oleh Ramdhanu apa adanya yang diketahui oleh Saudara Ramdhanu. Kita tunggu saja nanti pengadilan seperti apa. Nanti kita lanjutkan perbincangan antara Yosef dan Ramdhanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.